Wih, ya kita mau merayakan kemenangan. Yuhu, Prabowo Gibran, all in 02. Oke, kita mau merayakan kemenangan Prabowo Gibran. Menang pemilu kali ini, akhirnya ada anak muda yang akan mewakili kita semua, para milenial dan Gen Z. Seenggaknya satu pemikiran yang ada yang ngerti. Kalau lo anak kripto ya ada yang membawa blockchain lah, semoga nanti komunitas blockchain atau melek tentang blockchain ini di Indonesia semakin gede dengan adanya Gibran sebagai calon presiden ya. Udah wakil presiden, sorry, kan udah jadi. Hilirisasi digital akan kami genjot. Kita akan siapkan anak-anak muda yang ahli artificial intelligence, anak-anak muda yang ahli blockchain, anak-anak muda yang ahli robotik, anak-anak muda yang ahli perbankan syariah, anak-anak muda yang ahli kripto. Aku lagi di Korea Selatan, tepatnya di Yangju. Ini benar-benar sepi. Sekarang itu hari Kamis. Tepatnya sekarang jam setengah 11, jam 10.21. Ya, gini. Kalau abis turun salju tuh nggak begitu dingin sih, tapi ntar malam dingin banget pasti. Dan kemarinnya itu dingin. Kalau pas salju itu sama setelah salju nggak terlalu dingin nih. Ini cuman pakai baju apa namanya? Baju partai itu kan agak tipis ya, tapi biasa aja, nggak terlalu dingin banget gitu. Sukanya gitu tuh. Burung-burung, lihat burung-burung di apa? Nangkring di pohon. Asik. Kita mau ke taman ya. Coba kalau ke taman ada apa kalau salju ini. Wah, udah ada yang lewat nih ternyata. Siapa yang lewat sini? Siapa yang lewat sini? Iya, ngapain ini? Ini nggak satu orang doang sih ini. Ini nggak satu orang doang sih ini. Tinggal sirup, kasih sirup asik ya. Oh, itu paling orang nge-gym tuh di sana. Aku nggak mau lewat sana. Aku mau bikin jalan baru. Wow, ternyata tinggi banget. Sepatuku sampai kelelep, jangan deh, nggak jadi. Tuh gila kak, tuh berapa senti tuh? Nih berapa senti ya? Segini tuh berapa senti? Ya 10 lah. Udah kayak sofa anjir. Kayu. Oke, back the camera. Oh shit. Wow. Wow. Itu pada ngapain ya? Burung-burung tuh kok malah suka di es toh? Wow. Wow, sampai lupa nih topiknya aku.
Oke, selamat buat Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Semoga Indonesia menjadi lebih maju lagi menuju Indonesia Emas. Alasan sebenarnya aku milih 02 itu karena dulu itu Gibran itu pernah datang ke Ansan Korea Selatan. Jadi setelah Gibran datang ke Ansan itu, di Ansan University itu ada beasiswa untuk PMI yang orang Indonesia yang kerja di sini gitu. Jadi itu sangat berguna banget buat PMI, tapi aku nggak daftar karena aku udah daftar di Cyber Hankook of Foreign Studies itu. Jadi kayak dapat infonya telat. Sebenarnya bagus. Kalau bagus enggaknya sih itu spesialis ya. Kalau di Cyber Hankook itu kan buat bahasa, tapi kalau di Ansan itu kayak teknikal gitu. Jadi khusus. Jadi sebenarnya ada khusus ya udah ada plus minusnya deh. Kayak gitu. Dan di Ansan itu cuma 2 tahun doang. Kalau di cyber kan 4 tahun tuh. Ya bisa lebih cepat ya kayak Univ Indonesia lah. Maksudnya 4 tahun gitu. Tapi kalau Univ Korea kan kebanyakan 2 tahun ya. Cuman lebih baiknya di Univku itu bisa online. Tapi kalau di Ansan itu offline, tapi tetap hari libur karena kita kerja juga kan. Lah, kalau bahas lain itu debat capres itu kalau 01 sama 03 itu lebih ke nyerang 02 kan, lebih nyerang 02 lah. Sedangkan 02 itu kayak udah fokus sama visi misinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, Prabowo Gibran memiliki rencana besar yang kita beri nama Strategi Transformasi Bangsa. Inti daripada strategi ini tentunya adalah meningkatkan kemakmuran bangsa Indonesia dan terutama memperbaiki kualitas hidup manusia Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Salah satu proyek strategis kita intinya adalah memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya. Dan selama sekolah sampai dari usia dini sampai dewasa. Ini akan mengatasi angka kematian ibu waktu lahir. Ini akan mengatasi kurang gizi anak, stunting. Ini akan menghilangkan kemiskinan ekstrim. Ini akan menyerap semua hasil panen para petani dan nelayan. Ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita minimal sekitar 1,5 sampai 2%. Dengan demikian kita mengatasi masalah-masalah fundamental dalam memperbaiki kualitas hidup rakyat Indonesia menuju kepada menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Di bidang kesehatan, kami akan membangun rumah sakit modern di setiap kabupaten dan kota, dan puskesmas modern di setiap desa di seluruh Indonesia. Kami akan segera mempercepat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia. Kita kekurangan sekitar 140.000 dokter, dan itu akan kita segera atasi dengan cara kita akan menambah fakultas kedokteran di Indonesia. Dari yang sekarang 92, kita akan membangun 300 fakultas kedokteran. Kita juga akan mengirim 10.000 anak-anak pinter dari SMA, lulusan SMA, kita akan beri beasiswa ke luar negeri untuk belajar kedokteran, dan 10.000 lagi untuk belajar sains, teknologi, engineering, dan matematik, kimia, biologi, dan fisika. Itu kita rebut teknologi, kita rebut sains. Saudara-saudara sekalian, kita juga akan membangun 3 juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah.
1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Saudara-saudara sekalian, kita yakin bahwa pendidikan strategis. Kita harus memperbaiki gaji guru, termasuk gaji honorer, meningkatkan kompetensi guru. Kita harus memberi pelatihan-pelatihan, penataran-penataran, dan juga seluruh penyelenggara negara, ASN, TNI, Polri, penyuluh-penyuluh pertanian di mana-mana harus kita perbaiki gajinya sehingga kualitas hidup mereka akan baik, sehingga mereka bisa memberi pelayanan kepada rakyat dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudara sekalian, itu beberapa program unggulan kami dalam rangka strategi transformasi bangsa. Kita tidak hanya sekedar mau pembangunan, kita mau transformasi bangsa kita di atas landasan ekonomi yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo dan presiden-presiden sebelumnya. Saudara-saudara sekalian, demikian pemikiran kami. Kami yakin kami akan melaksanakan itu dan kami akan mencapai Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kayak misal program makan gratis misalnya kan, itu tuh udah di program makan gratis tuh udah diterapin sama negara-negara maju dan kita itu baru gitu, baru nerapin itu. Gini deh, gimana kita bisa mikir kalau perut aja masih kosong gitu, ya kan? Nah itu, terus kayak Prabowo juga pas di debat yang terakhir ya, debat capres yang terakhir tuh kayak mau ngirim anak muda ke luar negeri gitu buat belajar. Itu bagus banget sih buat menuju Indonesia Emas. Ya mungkin itu enggak yang instan gitu kayak bangun jalan tol atau infrastruktur, tapi kan ini infrastruktur SDM kan. Jadi ini lebih ke jangka panjang aja dan pasti lebih damage-nya itu bakal lebih kerasa gitu untuk menuju Emas 45 kan. Ini aku ngomong apa nggak tahu. Dan jauh sebelum itu tuh kayak orang-orang di DPR itu pada menganalisis apa bahasanya? Ya pokoknya kayak menurut mereka orang-orang yang di DPR ini, siapapun yang dapat Gibran sebagai cawapresnya, kemungkinan rasio kemenangannya itu tinggi. Karena kan ya segi demografi aja deh, kayak orang-orang Indonesia umur berapa gitu, jadi lebih sejalan umur berapa gitu kan. Jadi ya kita harus akuin di demografi itu nih. Jadi ini kalau malam itu lampunya hidup ya. Baik, terima kasih. Saya tidak akan pernah bosan-bosan membahas hilirisasi. Dengan hilirisasi, kita akan keluar dari middle income trap. Dengan hilirisasi, kita akan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Dengan hilirisasi, kita akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Tentunya dalam pelaksanaannya dipikirkan aspek lingkungan, keberlanjutan, dan sosialnya. Dampak perubahan iklim ini semakin nyata. Banjir, kekeringan, kenaikan air laut, ini adalah ancaman nyata dan sudah di depan mata. Semua masalah ini adalah tantangan zaman now. Membutuhkan solusi zaman now. Tantangannya adalah bagaimana kita mencari titik tengah, titik keseimbangan. Lanjutkan hilirisasi, tapi wajib menjaga lingkungan. Tingkatkan produktivitas pertanian dan sektor maritim, tapi wajib menjaga keseimbangan alam. Terima kasih Prof. Mahfud, Gus Muhaimin. Semoga debat malam ini memberikan gambaran tentang kemana arah bangsa ini akan melangkah. Sekali lagi, tantangan zaman now membutuhkan solusi zaman now. Tentunya anak-anak zaman now perlu lebih banyak lagi dilibatkan.
Terima kasih Pak Prabowo sebagai salah satu senior dan teladan yang paling banyak melibatkan anak-anak zaman now. Langkah awal menuju Indonesia Emas, datang ke TPS, coblos nomor 2, Prabowo Gibran. Terima kasih. Mas Gibran masih ada waktu? Waktunya masih ada. Cukup atau cukup? Mas Gibran? Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita baru saja beberapa bulan ini melaksanakan kampanye yang penuh dengan semangat, penuh dengan kontestasi, kadang-kadang penuh dengan kata-kata yang keras. Tetapi itikat kita baik. Saya kira tiga paslon semuanya ingin yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Karena itu, saya atas nama Prabowo Gibran dan atas nama Koalisi Indonesia Maju minta maaf kepada paslon 1, Pak Anies, Pak Muhaimin, dan paslon 3, Pak Ganjar dan Pak Mahfud, seandainya dalam kampanye ini ada kata-kata kami atau perbuatan kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga mohon maaf kepada KPU seandainya kami juga bertindak yang kurang pas. Keinginan kita adalah untuk berbuat yang terbaik dan kami selalu berjuang untuk yang terbaik. Saudara-saudara sekalian, yang penting kita harus membangun dan menegakkan kerukunan, persatuan, kekeluargaan di antara semua unsur dan semua kalangan bangsa Indonesia. Terutama adalah kerukunan di antara pemimpin-pemimpin Indonesia. Saya tetap menganggap Mas Anies, Mas Muhaimin, Pak Ganjar, Profesor Mahfud adalah saudara-saudara saya sendiri. Kita berjuang untuk bangsa Indonesia, kita berjuang karena cinta kita kepada rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, manakala Prabowo Gibran dan Koalisi Indonesia Maju atas izin Tuhan Yang Maha Besar, Tuhan Yang Maha Esa, menerima mandat dari rakyat, kita akan jadi pemimpin nasional untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya akan jadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilih saya dan termasuk yang tidak percaya sama saya akan berjuang untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami berjuang, bertekad menghilangkan kemiskinan dari Indonesia. Kami bertekad menghilangkan kelaparan dan kurang gizi bagi rakyat Indonesia. Kami bertekad mengurangi angka kematian ibu-ibu yang sedang melahirkan. Kami berjuang untuk menghilangkan korupsi dari bumi Indonesia. Kami berjuang untuk perdamaian bagi rakyat Indonesia dan bagi bangsa Indonesia. Kami berterima kasih kepada semua pemimpin-pemimpin Indonesia, semua presiden Indonesia, Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Megawati, Pak SBY, dan Pak Joko Widodo. Mereka adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Kami terima kasih kepada mereka telah menjaga republik kita. Sekarang kita menikmati, tidak terlibat dalam pertikaian dengan bangsa-bangsa lain. Kita sekarang fokus, musuh kita adalah kemiskinan, musuh kita adalah kelaparan, musuh kita adalah kesulitan rakyat. Harus kita atasi. Kita membangun Indonesia kuat, adil, makmur, aman untuk semua, adil untuk semua, makmur untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya buat Pak Prabowo sama Mas Gibran memimpin Indonesia menuju Indonesia Emas. Semoga menjadi amanah buat seluruh warga Indonesia, menjadi pemimpin yang baik
Au. Ini aku pertama kali nih, orang pertama kali nih. Belum ada yang ini lewat sini. Tuh. Orang pertama kali. Anjay. Apa namanya ini? Tinggi banget. Wow. Ini apa tuh? Ya udah, kita semua menuju Indonesia Emas 2045. Salam hangat dari Korea Selatan. Oke, kita saingin Korea. Kita harus lebih dari Korea. 버튼이 있습니다. 이 버튼을 클릭하면은 저희가 LMS라고 불리는 방식으로 접속이 가능합니다. 그래서 처음에 이 접속을 하셨을 때 이런 화면으로 바뀌는데요. 일단은 메뉴 위치가 다 왼쪽에 있습니다. 그래서 조금씩 다를 수는 있는데